Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira saya mendukung. Kalau pilihannya harus kembali ke pilihan lewat DPRD, mari kita bahas. Itulah yang saya sebut evaluasi. Apakah memang usulan dari Presiden itu betul-betul bisa dilaksanakan dan mau dilaksanakan atau tidak? Tapi pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man, one vote. Maraknya fenomena money politik dan ongkos politik yang fantastik akhirnya memunculkan usulan untuk mengevaluasi sistem pilkada. Bahkan usulan yang paling radikal adalah membuat kepala daerah dipilih oleh DPRD masing-masing, alias tidak ada pemilihan langsung oleh rakyat. Tentu, hal ini menimbulkan berbagai macam tanggapan. Opininya beragam. Ada yang mendukung dan ada juga yang menolak skema tersebut. Usulan ini awalnya dimunculkan oleh Presiden Prabowo yang mengeluhkan biaya pilkada yang sangat mahal, terutama dari sisi peserta. Dia menyebut bahwa pemenang maupun yang kalah dalam pilkada sama-sama sakit kepala akibat besarnya biaya yang dihabiskan untuk pertarungan merebut kursi kepala daerah. Biaya politik dalam pilkada memang mahal. Banyak yang sepakat soal itu. Peserta pilkada seakan dibuat adu kuat logistik untuk menghimpun atau menarik suara rakyat sebanyak-banyaknya. Dengan berbagai cara tentunya, termasuk money politik. Selain itu juga, biaya yang dikeluarkan penyelenggara juga menjadi alasan kenapa pilkada dianggap sangat mahal. Mulai dari tahap persiapan, sosialisasi, hingga distribusi dan rekapitulasi semua memakan biaya yang tidak sedikit. Sehingga muncullah usulan bahwa kepala daerah ditunjuk langsung oleh DPRD dengan dasar efisiensi biaya. Selain itu, hal ini juga didalilkan mengurangi praktik kontrak politik dan money politik yang marak terjadi hari ini di tengah-tengah masyarakat kita. Usul ini kemudian didukung oleh berbagai pihak, mulai dari kalangan akademisi seperti Mahfud MD, kemudian ada partai politik hingga ketua DPD RI. Beberapa mengusulkan khusus pemilihan gubernur itu ditunjuk oleh DPRD provinsi masing-masing, dan di tingkat kabupaten kota tetap dilakukan pemilihan langsung. Ternyata usulan ini bukan ide baru yang muncul usai pilkada serentak tahun 2024. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut sejatinya wacana ini sudah mencuat cukup lama. Bahkan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalilnya sama. Biaya yang mahal dan praktik kotor yang memanfaatkan uang sebagai alat utama untuk menarik suara. Kasarnya money politik. Di sisi lain, beberapa pihak juga menyatakan tidak langsung sepakat usulan kepala daerah ditunjuk oleh DPRD. Misalnya, DPP PDI Perjuangan, yakni Deddy Sitorus yang menyatakan jangan terburu-buru. Usulan itu menjadi alternatif untuk mengevaluasi sistem pilkada yang akhirnya kepala daerah harus ditunjuk oleh DPRD. Dia menegaskan PDIP tetap berpegang pada prinsip kedaulatan rakyat. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung. Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam kontestan pemilu itu sendiri. Selain Deddy, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai usulan Presiden Prabowo mengenai kepala daerah dipilih DPRD agar lebih efisien justru dapat mengkebiri hak politik rakyat. Adi menyebut rakyat jadi tidak bisa memilih kepala daerah berdasarkan seleranya, melainkan hanya selera elit politik. Lalu, bagaimana soal money politik di tengah masyarakat?
Apakah sistem ini akan efektif menghilangkannya? Adi menilai meskipun kepala daerah dipilih DPRD, bukan berarti politik uang atau money politik akan sirna begitu saja. Politik uang akan terus terjadi. Hanya saja bergeser ke sejumlah elit kunci, bukan ke rakyat. Tentu, untuk mencalonkan diri pasti keluar modal untuk dapat rekomendasi partai. Kemudian, untuk dipilih DPRD, sang calon pastinya menurut Adi mempersiapkan logistik yang juga fantastik. Kemudian, jika yang dikhawatirkan adalah biaya penyelenggaraan pilkada mahal, maka DPR dan pemerintah tinggal membuat aturan untuk menekan biaya pilkada serendah-rendahnya. Salah satunya membentuk penyelenggara secara ad hoc. Karena pekerjaan penyelenggara hanya 5 tahun sekali. Dan menurut Adi, pemerintah dan DPR memang punya wewenang untuk membuat itu. Oke kawan-kawan, pilkada oleh DPRD di sisi lain juga berpotensi hanya akan menguntungkan partai yang menang pilpres. Siapapun pemenang pilpresnya, atas nama soliditas koalisi nasional, partai koalisi bisa dikondisikan supaya tak mengajukan calon. Buktinya hari ini, banyak koalisi Kim Plus terjadi di mana-mana yang hanya melawan jagoan dari satu partai non-koalisi. Kemudian ada kekhawatiran elit tak takut pada rakyat. Karena untuk jadi kepala daerah, tak perlu turun langsung ke rakyat. Ini cukup masuk akal. Artinya, para calon ini hanya cukup meyakinkan segelintir elit partai yang punya kuasa untuk mengatur suara di DPRD. Oke, kawan-kawan Gemapos, kita sepakat. Evaluasi sistem pilkada dan juga pemilu memang harus dilakukan. Mengingat hari ini banyak terjadi praktik kotor yang dilakukan oleh paslon untuk meraih kemenangan. Seperti halnya money politik, kontrak politik, hingga isu pelibatan aparatur negara untuk melakukan intimidasi di tengah masyarakat. Maka tentu evaluasi merupakan pilihan yang harus dilakukan. Yang jadi pertanyaan, apakah jalan merubah sistem menghilangkan pemilihan langsung oleh rakyat menjadi solusi satu-satunya? Tentu itu juga akan menghilangkan esensi pemilu yang telah diatur oleh undang-undang. Tapi, apakah terus mempertahankan sistem pemilihan langsung oleh rakyat dengan resiko biaya yang tinggi dan menciptakan pertarungan adu kuat logistik? Tentu itu juga bukan pilihan yang terbaik. Evaluasi sistem pilkada bukan berarti mengkebiri hak rakyat untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani mereka. Jangan sampai evaluasi menjadi sebab makin sempitnya ruang kebebasan setiap rakyat untuk memilih apa yang mereka inginkan. Terlepas dari apa yang menjadi dalil, apakah efisiensi ataupun kepentingan suara rakyat, tentu pasti ada solusi. Dan kita percaya bahwa pemimpin kita bisa menyajikan solusi terbaik untuk menciptakan sistem pemilu dan pilkada yang menjadi lebih bermartabat dan juga bersih. Ya, sebagai warga negara, kita tentu sangat berharap. Oke, kalau menurut kawan-kawan Gemapos, apakah sistem kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD menjadi solusi tepat untuk pilkada kita? Silakan tulis jawaban kawan-kawan di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Gemapos untuk mendapat informasi terkini lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.